kami menyelenggarakan konsolidasi terkait dengan SDM PKH yang notabene tepat di Kabupaten Bulungan. Nah, adapun kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe. Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma hari ini, anggota Komisi V DPR, Dedi Yefri, dan PLT Direktur Jaminan Sosial, Faisal menyerahkan bantuan sosial, Bansos, PKH tahap 1 tahun 2023 secara simbolis. Secara simbolis Bansos PKH tahap 1 tahun 2023 diserahkan kepada keluarga penerima manfaat, KPM, di 2 daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan Bansos PKH tahap 1 tahun 2023 secara simbolis tersebut merupakan kabar bahagia bagi KPM yang menantikan pencairan bantuan sosial pada tahun ini. Pasalnya hingga akhir Januari tahun 2023 Bansos PKH tahap 1 tahun 2023 belum cair. Apakah setelah penyerahan Bansos PKH tahap 1 tahun 2023 secara simbolis akan berlanjut ke penyerahan secara nasional? Tidak hanya Bansos PKH, Mensos juga memberikan bantuan atensi bagi disabilitas. Adapun rincian Bansos yang diserahkan kepada PKM dan penyandang disabilitas sebagai berikut. Daerah pertama di Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 23 Januari tahun 2023, 1. Besaran Bansos PKH simbolis di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak Rp54.307.250.000. 2. Besaran Bansos PKH simbolis di Kabupaten Bulungan sebanyak Rp9.452.650.000. 3. Bantuan atensi berupa bantuan aksesibilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas, dukungan pemenuhan kebutuhan, bantuan pengembangan kewirausahaan, dan tambahan nutrisi sebanyak Rp122.575.000. Daerah kedua di Kota Tarakan tanggal 25 Januari tahun 2023, 1. Besaran Bansos PKH simbolis di Kota Tarakan sebanyak Rp15.050.550.000. 2. Bantuan atensi berupa bantuan aksesibilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas, dukungan pemenuhan hidup layak, dan bantuan pengembangan kewirausahaan sebanyak Rp150.688.182. Hingga saat ini belum ada kepastian dari Mensos terkait tanggal pencairan Bansos PKH tahap 1 tahun 2023. Apabila belum cair pada Januari tahun 2023, kemungkinan akan cair pada Februari tahun 2023. Selanjutnya pencairan dana Bansos PKH 2023 ini akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, serta Bank BTN. Seperti diketahui sebelumnya, Kemensos sudah menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. DTKS ini yang selanjutnya menjadi patokan bagi KPM dalam menerima dana Bansos PKH 2023. Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma hari ini mengatakan, siklus pendataan data terpadu kesejahteraan sosial mengalami sejumlah perbaikan. Hal tersebut dia sampaikan saat Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Jakarta, Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 kemarin. Dia menjelaskan, siklus DTKS ini merujuk pada transparansi publik seperti data kemiskinan merupakan usulan dari RT, RW dan selanjutnya dilakukan pengesahan oleh pemerintah daerah. Pengesahan sendiri berdasarkan verifikasi dan validasi berdasarkan data Dukcapil, BKN, AHU dan BPJS Tenaga Kerja. Meski sudah dilakukan verifikasi dan validasi, pemerintah tetap akan menguji kualitas data dengan melibatkan perguruan tinggi. Uji kualitas data ini dilakukan jika ada perbedaan antara data di Dukcapil, BKN, AHU dan BPJS Tenaga Kerja. Setelah dilakukan uji data, pemerintah baru akan memberikan data tersebut melalui informasi publik, yakni melalui cekbansos.kemsos.go.id. Meski sudah dipublikasikan, masyarakat tetap boleh melakukan sanggah melalui website tersebut. Dan siklus terakhir baru dilakukan penetapan DTKS baru dengan merujuk pada parameter kemiskinan, bencana, evaluasi realisasi mingguan, kelahiran, kematian, perubahan data domisili. Dari siklus perbaikan DTKS baru ini,
ada 19.615.874 usulan baru, sementara 4.460.898 jiwa lainnya dinyatakan tidak layak oleh daerah. Selain itu, ada 33.851.038 data jiwa dilakukan perbaikan melalui siklus bulanan, verifikasi dan validasi daerah dan pemadanan Dukcapil. Dari data ini, Kemensos selanjutnya melakukan penetapan DTKS baru pada tanggal 16 Desember tahun 2022 sebanyak 117.702.168 jiwa yang akan menerima dana bansos. Data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan bagi penerima manfaat seluruh bansos dari Kemensos tahun 2023 termasuk program Keluarga Harapan. Merujuk pada rencana strategis Kementerian Sosial tahun 2020 sampai tahun 2024, PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia, lansia, dengan penerima PKH sebanyak 10 juta keluarga. Dari hasil evaluasi pemerintah, PKH menjadi salah satu langkah efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Selain itu, PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya, yakni sebagai berikut. 1. Menekan angka gizi buruk dan stunting. 2. Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. 3. Menjadi epicentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, komplementaritas dengan bantuan sosial pangan, Rastra, BPNT, Kartu Indonesia Sejahtera, KIS, kemudian Kartu Indonesia Pintar, KIP, subsidi energi yang mencakup subsidi listrik dan LPG 3 kg, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, RS Rutilahu, sertifikasi kepemilikan tanah, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 4. Meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk akses pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika Anda telah memenuhi syarat di atas segera lakukan pendaftaran melalui ponsel Anda. Selanjutnya, Anda bisa melakukan pendaftaran Bansos PKH melalui online dan offline. Penyaluran dana Bansos PKH akan bergulir sepanjang tahun ini, termasuk saat Ramadan 2023 nanti. Penyaluran dana Bansos PKH 3 juta rupiah dari pemerintah ini akan diberikan kepada penduduk yang memiliki status kesejahteraan sosial terendah. Oleh sebab itulah, penyaluran dana Bansos PKH sangat dibutuhkan masyarakat terutama pada saat Ramadan 2023. Sebagai informasi penting, Bansos PKH adalah program non-tunai bersyarat yang merupakan bansos reguler yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. PKH salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara non-tunai melalui KKS, ATM Himbara. Penerima PKH adalah warga miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki komponen PKH dalam 1 KK, kartu keluarga, sudah masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Memiliki NIK yang sudah padan, online sistem Dukcapil, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima PKH melalui BNBA, dan kemudian divalidasi. Tidak hanya mendapatkan bantuan, peserta penerima manfaat, KPM, PKH yang mendapatkan bansos ini nantinya akan diberikan juga pendampingan oleh pendamping PKH untuk mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas keluarga, P2K2. Pertemuan itu dilakukan guna mengubah pola pikir melalui pemberdayaan ekonomi dan kesehatan yang dikemas dalam 6 modul, ketika ditetapkan menjadi penerima bantuan. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh setiap anggota PKH. Di samping itu, hal yang membedakan PKH dengan bantuan lainnya adalah besaran bantuan yang berbeda. Dikarenakan tergantung dengan jumlah tanggungan atau komponen yang dimiliki pengurus PKH tersebut. Dibuktikan dengan NIK dan masih dalam 1 KK. Demikian informasi yang dapat admin sampaikan, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Bantu admin untuk like, komen dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.